Halo teman-teman, nah ini dia daleman sedianya PJM 3 ya, NSR MC21 ya teman-teman. Kayak gini tuh, ini bekas garapan orang lain. Ini covernya nih, baru lepas. Kerusakannya kerannya api kecil dan panas, susah hidup. Ternyata setelah ini baru kita cek ya, baru kita bongkar seperti ini teman-teman. Ini katanya sih di motor masih hidup ya, kemarin sempat di videoin. Ini teman-teman, ini ada yang short tuh. Ini gak fokus. Nah, ini short ya, ini solderannya sampai ngelupas sendiri ya tuh. Oke, ini dalamannya kayak gini. Ini juga sepintas udah rusak ya teman-teman sebenarnya. Ntar gak fokus guys. Nah yang ini si elko itu nggak datar ya tuh, dia cembung. Ini udah minta ganti. Nah ini yang PJM 4, ini elko nya masih mulus tuh, harusnya kayak gini ya teman-teman, datar. Harusnya datar, bentar ini nggak fokus. Ini udah harusnya datar, bagus. Sedangkan yang ini ada cembung ya. Ini udah wajib ganti ya, nanti kita ganti juga. Ini dalamannya ya perbedaannya. Ini kita nggak garap karena memang fokus di pengapian, katanya motor servo normal ya. Yang ini jalur motor servo ya, CDI aman. Oke teman-teman, tunggu update selanjutnya. Nah ini lanjutan yang PJM 3 ya teman-teman. Ini elko nya yang hamil gitu ya. Nih, dari fisiknya udah kelihatan. Nah kita bongkar benar ya tuh kayak gini teman-teman. Jadi ini cairannya sudah apa ya, bocor gitu ya, saya pakai mungkin tuh. Ini bahkan kakinya juga lepas satu ya, sampai gini. Ini mungkin usia pakai juga sebenarnya. Nah jadi ke komponen juga ataupun ke PCB itu dia bikin korslet ya, karena cairannya bocor sampai karat gitu ya. Oke, tunggu update selanjutnya. Oke teman-teman, ini update terbaru ya, yang PJM 3. Untuk jalur pengapian ini udah normal, ini udah kita ganti ya. Yang kemarin kropos itu ada dioda juga yang short di sana. Oke, kita balik dulu, lihat. Terus kapasitornya udah kita ganti, kita perbarui ya. Ternyata ini setelah kita konfirmasi ada yang mencurigakan di jalur servo. Setelah kita konfirmasi ke yang punya, katanya memang servonya nggak aktif gitu ya. Ini bekas garapan orang lain soalnya tuh. Ini lemnya juga udah berapa tahap ya, berapa lapis. 3 kalau nggak salah nih lem-lemannya ya. Ntar saya tunjukin. Nah ini lem ori, ini, nah ini lem tukang servis, nah ini juga tukang servis. Paling atas resin ya tuh, tukang servis juga. Ternyata setelah kita cek kayak gini teman-teman tuh ya, di jalurnya juga udah rusak tuh. Terus ada komponen ini yang nggak dipasang, nggak tahu kenapa. Ini yang harusnya MOSFET dia diganti sama SCR gitu ya, nggak tahu dah. Ini bekas garapan orang lain soalnya. Oke, mudah-mudahan bisa dinormalkan kembali. Untuk pengapian udah aman, udah oke ya. Ini tinggal kita garap ini sekalian bongkar. Oke, tunggu update selanjutnya bosku. Halo bosku, nah kali ini kita akan melakukan pengetesan ini ya, tes kalibrasi, kontrol servo, dan juga cek tegangan ya. Ini PJM 3 ya teman-teman, NSR PJM 3 nih, NSR 2,5 ya. Ini kerusakannya kemarin ada yang sempat saya kirim, saya upload ya postingannya. Jadi pas awal itu analisanya kata konsumen ini pengapiannya saja yang bermasalah. Ternyata setelah kita cek ini sampai rusak berjamur kayak gini ya teman-teman. Posisinya di sini.
Nah ini dia udah kita ganti, terus MOSFET-nya udah, ini kita ganti karena memang udah lemah juga. Terus di rekondisi jalur ada yang putus ya, resistor, ini kita ganti juga nih kapasitor yang kecilnya. Kita zoom dikit, ini udah normal karena kita nggak bisa cek keluar api, kita cek tegangan saja gitu ya teman-teman. TV ini kita ganti nih yang kecil, yang merah, terus dioda. Nah ini resistor ini kita ganti semua karena ini putus ya, jadi tegangannya over, panas ya. Jadi ketika pas kontak on dia langsung panas gitu. Ini casing aluminiumnya panas gitu. Apinya kecil dan susah hidup, busi juga harus disetting rapat gitu. Setelah kita cek kemarin nih udah beres ya untuk jalur pengapian. Pas kita cek and recheck ini ada penampakan jalur, ini kompornya udah nggak ada nih ya, tapi di bawahnya udah short, ada bekas terbakar lah di bawah. Nanti kita foto juga. Saya konfirmasi sama yang punya, sama yang garap, katanya si servonya juga tidak berfungsi gitu. Ya udah, saya tawarin biar sekalian gitu ya, sekalian kita bongkar, kita tawarin untuk di repair. Kata dia ternyata yang servonya aktif itu CDI lain. Nah, mungkin untuk tes kalibrasinya kita pakai ini ya teman-teman. Oh ya, ini jalur coil 2, coil atas bawah ya, coil depan belakang atau coil 1 2. Ini ke jalur dinamo servo ya, servo di CDI ini, PGM 3 ini. Kita nggak sampai ke semua karena memang ada sensor. Kita fokus ke jalur dinamo seperti CDI NSR ya, NSR 150 SP yang biasa kita tes kayak gitu ya. Kalibrasi ini saja. Oke, kita pasang dulu nih coil 1 dulu ya. Kalian cek tegangan. Jadi kita cek tegangan di coil nanti. Nah, di sini. Ini sekitar 300 voltan ya di sini. Ada tegangan, jadi keluar ke coil lebih besar. Kemarin sih kecil banget gitu ya. Mudah-mudahan aman karena ini kita ada garansi ya. Oke. Ini kita ini dulu ya, tes kalibrasi. Jadi ketika kontak on dia ini akan berputar sekitar 5 apa 10 detik gitu ya. Ini akan berputar dan berhenti sendiri gitu ya teman-teman. Karena ini bekerja. Ini kemarin ini enggak berfungsi dan salah ya, salah pemasangan, juga jalurnya juga sampai putus ya, berkarat gitu. Karena ini udah berapa ya? Saya cek sampai ada 3 tingkatan nih. Lemnya ada tingkatan, ini 1, 2, dan yang terakhir keras nih. Pakai resin. Jadi setidaknya ada 3 orang yang udah servis dia ini, nggak tahu di mana aja gitu. Ini kita garap, nanti kita nggak bakalan kita lem dulu, kita coba di motor, kalau normal kirim balik kita lem lagi gitu. Oke, sekarang kita tes untuk kalibrasi yang ini ya teman-teman, dinamo servo ini. Oke, 12 volt masuk. Nah ini gerak, jadi sekitar beberapa detik dia akan berhenti sendiri gitu ya. Ini belum berhenti, kita tunggu. Ini berputar ya. Nah ini udah berhenti. Sekarang kita cek tegangan ya teman-teman. Ini tegangan ke coil itu ada di 2 pilar ini. Kita cek tegangan yang ke 1. Nah 350 ada ya, 355 volt sama. Terus yang kedua kita pindah coil dulu. Nah kita pindah coil yang satu lagi. Nah ini sama ya, 355. Ini udah oke, udah aman dan sudah siap kirim. Satu lagi, oke, kita putus dulu jalurnya, kita lepas dulu 12 volt. Jadi jalur servo itu di sini ya teman-teman. Nah ini 12 volt. Nah ini 12 volt nih. Jadi ketika berhenti dia akan ke 0 volt. Jadi kita cek, bentar lagi berhenti dia. Nah ini udah 0 volt, jadi ini udah berfungsi aman dengan baik. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.